Selamat berjumpa kembali Capsicum Anam Channel. Informasi terupdate hari ini Selasa 8 Desember 2020. Seperti biasa, sedikit kita akan menambahkan ulasan seputar dunia cabai sebagai pertimbangan kita dalam berbelanja dan menjual komoditi cabai merah keriting kita. Seperti yang kita lihat pada tayangan video kita kali ini situasi penyeberangan Merak Bakauni seperti ini. Pancaroba ini ya, jadi pergantian musim dari musim kemarau menuju musim penghujan. Angin kencang dan gelombang pasang yang cukup tinggi mempengaruhi kelancaran penyeberangan di Selat Sunda dari dan ke Merak Bakauni. Jadi dari informasi yang dapat kita himpun, dalam 3 hari terakhir penyeberangan terganggu, terlebih tadi malam. Ini kalau malam stop penyeberangan, jadi harus siang karena pandangan nakoda tentu terganggu kalau malam tidak jelas. Jadi untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, jadi terpaksa yang punya kiriman cabai, kalau truknya sampai di Merak itu sudah lewat dari jam 6 maghrib, harus tertunda karena malam libur, tutup, pagi baru mulai lagi setelah diperkirakan situasi kondusif. Kemudian mengenai informasi seputar cabai di Sumatera, terutama Medan, cabai yang berkualitas rendah dari daerah timur ya, lintas timur, cabai-cabai yang tidak tahan, yang basah, kadar airnya tinggi. Ini seperti dalam tayangan video kita ini, seperti ini. 50-70%-nya rusak cabai. Ini dari lokasi belanjanya, dari informasi kita dapat 30 ribuan. Namun dikirim ke Sumatera bagian selatan ya, di lintas timur. Bagian ke Jambi ini yang baru masuk banyak pada rusak seperti ini. Kalau ke sekitar Riau dan Sumbar sudah sering. Ini yang mempengaruhi harga cabai di Sumatera yang menjadi tidak menentu karena ini. Kalau cabainya aman tidak rusak, sebenarnya masih bisa harga bertahan di 40 ribuan. Tapi lantaran cabai ini rusak, sehingga ya selaku-lakunya aja banting harga, yang penting terjual. Inilah yang mempengaruhi harga cabai di Sumatera, terutama bagian tengah ya dan utara, serta bagian selatan khususnya Jambi sementara ini. Kalau Palembang sama Lampung belum terpengaruh karena belum ada suplai dari Medan. Jambi sudah mulai dibanjiri 3-4 truk. Nah, ini cabai-cabai seperti ini. Jadi di Sumatera, kalau di Pekanbaru, cabai-cabai yang berkualitas rendah ini dijual 30.000, bahkan kalau yang rusak tidak bisa dibilang lagi, barangkali 25.000 mungkin. Kalau yang lembab-lembab saja mungkin masih bisa 30 hingga 35, dan yang supernya paling tinggi ya 37. Kemudian Sumatera Barat sama saja seperti itu. Jambi sama saja, jadi 30 sampai 35.000, dan yang rusak-rusak 25.000, bahkan di bawahnya itu. Nah, Palembang dengan Lampung lantaran belum dapat suplai dari Medan, cabainya masih cabai kiriman dari Lampung, sedikit-sedikit dari Jawa, dan ada sisa-sisa lokal yang masih bagus. Palembang terjual yang paling tinggi 45.000 dan yang sedang-sedang 40.000. Lampung justru lebih mahal sampai 45.000 lantaran cabainya banyak diminta Palembang, banyak dikirim Palembang sehingga lokalnya kurang. Disitulah Lampung menjadi lebih mahal sampai 45.000.
jadi imbang sama Palembang, bahkan cenderung lebih tinggi dari Palembang, padahal asal cabenya dari Lampung. Kemudian untuk di Jawa, nah ini antisipasi karena penyeberangan tersendat ya, terganggu karena besarnya air pasang dan gelombang pasang, sehingga ini perlu diantisipasi bagi para pengirim karena cabai sekarang cenderung banyak yang dikirim ke Jakarta karena Jambi, Pekanbaru, Padang juga sudah tidak akur lagi harganya. Seperti tadi malam lelang di sekitar Jogja masih tinggi dan dikirim ke Jakarta, sebagian ke pasar-pasar lokal Jawa. Antisipasi jangan sampai nanti belanja terlalu tinggi, ada kemungkinan pasar-pasar lokal Jawa dan Jakarta nanti akan turun karena suplainya bertambah. Biasanya yang dikirim ke Sumatera bagian selatan termasuk Jambi itu sudah di stop, tidak lagi dikirim karena harganya tidak akur dan harus dipasarkan atau dikirim ke sekitar Jakarta dan Jawa Barat, sebagian lokal-lokal Jawa Tengah. Jadi antisipasi, sudah hampir tidak ada kiriman cabai dari Jawa ke Sumatera, sangat sedikit sekali. Paling ada RM, RH, dan CMK, bisa dibilang sudah tidak ada, kecuali hanya ada dikit-dikit untuk menambah kiriman jenis cabai yang lain. Jadi sekiranya nanti lokasi belanja bisa diatur, dikendalikan karena sudah pasti penjualan turun. Jakarta sementara memang kemarin masih 45.000, tapi nanti diperkirakan setelah bongkar semua kiriman dari Jawa, diperkirakan penjualan yang 45 bisa menjadi 40 sampai 42.000 yang jenis yang super. Tapi kalau yang jenis cabai-cabai yang sedang seperti jenis lado, taro, helik, laba, diperkirakan hanya Rp38.000, tertinggi Rp40.000. Untuk itu harap bisa mengendalikan para mitra kita yang sedang berbelanja di lokasi, tentukan order setepat mungkin, jangan sampai terlalu tinggi karena baik Sumatera maupun Jakarta harga sudah mulai turun. Itulah informasi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum, silakan subscribe, tekan tombol lonceng agar Anda yang pertama mendapat pemberitahuan saat kami upload informasi berikutnya. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalam, sampai berjumpa kembali Capsicum Anam Channel.